Kita sudah pasang senyum dari tadi kok nggak noleh tetangga ini. Begitu noleh, babi kamu. Ayo saya tanya kepada saudara, firman ini berkuasa nggak? Babi kamu, berkuasa nggak firman ini? Gimana berkuasanya? Ayo cepetan. Ini bisa urusan polisi loh saudara. Benar nggak? Coba itu. Babi kamu tuh cuma 8 huruf. Itu enggak percaya. Bayangkan firman yang cuma 8 huruf itu bisa berbulan-bulan gak habis dibicarakan. Jawaban ya atau tidak? Nah, kalau Tuhan ngomong berjuta-juta huruf, paling gelege entok. Maaf saya berkata, kita gak pernah bahas lagi, kita gak pernah ngomongin lagi. Bahkan maaf saya cuma tanya, ayo ngaku minggu lalu khotbahnya apa ya? Awas garuk-garuk, awas dijawab. Baru seminggu kita bisa lupa apa firman Tuhan minggu yang lalu. Ngerti nggak contoh-contoh ini saudara? Ternyata kita tidak bisa dikatakan orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena prinsipnya cuma pegang perintahnya dan lakukan. Bagaimana memegang apalagi melakukan, lali kabeh. Lupa begitu bagaimana mau melakukan. Maka itu mari kita rendah hati di hadapan Bapa di surga. Rajin ke gereja, aktif pelayanan belum menjamin kita mengasihi Yesus. Karena ketika kita dihadapkan pada satu masalah, kita bagaimana? Reaksi kita bagaimana? Nampak nggak firman itu? Bagaimana firman itu bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita? Saya lanjutkan. Masih ayat 21. Dan bagaimana kalimat berikut? Dan apa? Barang siapa yang bagaimana mengasihi Yesus, ini bagus sekali. Ia akan dikasih oleh siapa? Bapakku. Dan siapa lagi? Aku pun siapa di sini? Yesus akan mengasihi dia. Stop dulu sampai di sini. Kalau di ayat yang ke-20 ada 3 barikade. Sekarang di ayat 21, coba saya tanya, berapa pribadi yang mengasihi kita karena kita mengasihi dia? Berapa pribadi? 2. Siapa dan siapa? Bapa dan Yesus. Maka itu kalau ada orang Kristen hobinya kesepian, di tengah orang rame kok bilang sepi, kok maaf saya ngomong, lu di tengah keramaian kok bilang sepi, aku kesepian, aku lonely. Itu apa-apaan itu orang Kristen? Kalau Bapa dan Yesus yang mengasihi orang yang mengasihi dia, mau sepi apa? Betul? Yang masih jomblo-jomblo juga bertobat bilang sepi. Katakan amin. Ada Bapa dan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Mau sepi apa lagi dalam hidup ini? Bapa saja mengasihi kita, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini luar biasa. Maka itu orang Kristen, jujur, bagaimana kondisi hati saudara sekarang ini di hadapan Tuhan? Semua karena ada gangguan pada kejiwaan kita. Bukan gila loh saya berkata itu, maaf saya tersinggung. Karena ada gangguan pada kejiwaan kita. Gangguannya apa? Karena ada suara-suara si iblis yang kita dengarkan, lalu kita pegang, lalu kita lakukan apa yang disuruh kita lakukan itu. Orang yang gak bisa tidur, penyebabnya sama. Ada suara-suara yang dia percayai, bukan suara sumber damai sejahtera itu tadi. Belum selesai loh saudara, ayat tadi itu sudah hebat bukan? Lihat kalimat terakhir ayat 21. Belum selesai. Setelah Bapa dan Tuhan Yesus sama-sama mengasihi kita, yang mengasihi dia karena kita memegang perintahnya dan melakukannya. Lihat kalimat terakhir 21. Dan akan bagaimana? Menyatakan diriku kepadanya. Saya kagum melihat firman ini. Bukankah
mengasihi kita itu sudah cukup? Ternyata belum. Yesus masih akan datang menyatakan diri. Dalam bahasa Inggris, reveal myself, menunjukkan ini loh aku. Hebat sekali. Hai orang Kristen, siapa Yesus bagi setiap kita setelah kita baca ayat ini? Jawab pertanyaan dalam hati masing-masing. Setelah kita tahu ayat-ayat ini, siapa Yesus buat saudara? Kalau buat saya sudah yakin, mantap, saya nggak mau terganggu dengan apapun juga. Yesus dan Papa itu dahsyat sekali. 23, ini lebih dahsyat lagi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Apa ciri-cirinya? Orang itu bagaimana? Menuruti firman-Ku. Lagi sekali, kalau firman tetangga bisa kita turuti, firman mertua kita bisa pegang, firman setan kita bisa percayai, dan firman-firman yang lain yang bukan firman Tuhan, kenapa kita bisa? Berbahagialah setiap kita jika kita menuruti firman-Nya sumber damai sejahtera itu. Pasti kita semua akan kelimpahan damai sejahtera itu juga. Karena kita menuruti. Orang sakit hati, pernah nggak saudara mencoba menulis dengan sebuah kalimat, mengapa ada orang bisa sakit hati? Atau kalau saya pakai kalimatnya supaya gampang, karena kita harus pakai contoh-contoh. Mengapa orang budek nggak pernah bisa diomongin orang dan nggak bisa sakit hati? Coba jawab. Karena tidak mendengar. Sama kalau kita budek terhadap firman iblis, kita nggak akan pernah stres, nggak akan pernah sakit macam-macam, nggak akan macam-macam lagi. Betul tidak? Masalahnya kita terlalu sensitif dengan firman-firman yang lain itu tadi. Maka itu kenapa orang yang tuli nggak bisa tersinggung? Karena dia nggak dengar. Kalau kita bisa mendengar yang salah, kita pasti akan terpengaruh. Tapi puji Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan. Dan apa hasilnya? Kalimat berikut. Dan siapa? Ayo baca. Bapakku akan bagaimana mengasihi dia. Stop. Diulangi lagi. Bapa mengasihi dia. Saudara, kalimat berikut inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab di mana Bapa, Yesus dan Roh Kudus datang barengan. Dan ada kata apa? Kami, garis bawah. Siapa kami di situ? Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kami akan bagaimana? Ayo baca, akan bagaimana? Datang kepada siapa tadi? Ayo ya, yang apa cirinya? Yang menuruti firman-Nya. Kami akan datang kepada orang itu. Dan gak cuma datang. Saya bersyukur ada firman yang hebat ini. Dan akan apa? Diam, pindah dari surga ke tempat kita tinggal, dan diam bersama-sama dengan orang yang mengasihi Yesus karena menuruti firman. Kami, garis bawah itu. Apa dampaknya? Dengarkan saudara. Kalau semua orang Kristen menggenapi ayat-ayat ini,